keputusan penyimpanan. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Bu Mei. Mau minta waktunya sebentar untuk wawancara menyelesaikan tugas saya sebagai penyelenggara Ya. dalam modul 3.1 untuk pengambilan keputusan. Baik, ini ada beberapa pertanyaan Bapak yang mohon dengan sangat Bapak bisa mengatakan sejujurnya, menyampaikan seadanya kasus-kasus atau apa yang terjadi di sekolah ini. Terima kasih sebelumnya. Baik, saya langsung aja Pak. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini? Ya, terima kasih. Dalam satu lembaga pendidikan, masalah itu pasti muncul. Nah, ketika diperhadapkan dengan satu persoalan yang muncul, sebagai pimpinan harus bisa mengidentifikasi masalah ini termasuk yang mana. Karena apa? Dengan identifikasi itulah nanti kita akan menentukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, identifikasi ini perlu kita lakukan dengan mencermati masalah itu sendiri. Artinya siapa yang melakukan, kapan, masalahnya berkaitan dengan apa. Kemudian dalam proses pengambilan keputusan itu memang identifikasi ini menjadi satu hal yang penting, sehingga sebagai pimpinan tidak serta-merta mengambil keputusan, tapi butuh melakukan identifikasi supaya semuanya bisa dilakukan dengan baik. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kalau tadi kan ada dua Pak ya, ada dilema etika sama rujukan moral. Jadi harus benar-benar ini dilema etika atau rujukan moral ya Pak ya? Iya, makanya dipastikan kalau dilema etika itu nanti masalah itu yang diperhadapkan sebenarnya hal baik dengan hal baik, yang benar dengan yang benar itu kadang-kadang diperhadapkan, tetapi kita harus berani ambil keputusan mana yang paling bijak di antaranya. Kalau rujukan itu nanti permasalahan setelah diidentifikasi pasti nyata betul. Rujukan itu pasti yang satu itu hal yang baik, satu yang buruk, yang tidak benar. Sehingga sebagai kepala sekolah mengidentifikasi permasalahan itu penting. Ini termasuk D5 etika atau rujukan moral. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, Pak, termasuk dalam dilema etika ya Pak ya? Iya, memang kalau seseorang mau mengambil keputusan itu satu pasti memikirkan dengan cermat, sehingga ada tahapannya, ada langkah-langkah atau ada urutannya sampai nanti goalnya di ujung sana itu mengambil keputusan. Yang pertama misalnya kita harus mengidentifikasi masalah yang tadi itu. Setelah masalah teridentifikasi, kita juga harus tahu ini siapa sih yang mengalami masalah, atau kalau guru kelas berapa sih. Nah, jadi kita harus kenal orang, individu yang mengalami, karena setiap individu itu punya karakter, sehingga cara menghadapi nanti juga berbeda. Selain itu, setelah tahu dua hal tersebut, kita lanjutkan dengan berbagi pertimbangan.
pertimbangan mana yang mau kita ambil untuk mendapatkan keputusan yang benar. Karena kadang-kadang orang hanya begini, keputusan kita ambil yang penting nanti hasil akhirnya baik, atau keputusan itu kita ambil demi kepentingan orang banyak, atau keputusan, nah itu langkah itu juga harus kita pertimbangkan. Ini dasarnya apa kita mengambil keputusan ini. Yang ketiga, yang selanjutnya ini, kalau sudah seperti itu, kita mesti mencermati langkah pengambilan keputusan, yaitu bahwa keputusan harus diambil, tentunya harus bijak. Keputusan sudah dapat pun belum, menurut saya nih, belum langsung diterapkan. Tetapi keputusan itu perlu didalami, keputusan itu perlu dikaji, atau kalau bahasa kita apa? Merefleksi apa yang kita ambil itu, sehingga nanti setiap mengambil keputusan ya bijak, baik, bukan keputusan yang serampangan, yang penting tetapi risikonya besar. Baik Bapak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tadi udah kayak Pak ya, identifikasi pihak-pihak yang terlibat, kemudian kepentingan yang diambil itu sesuai dengan langkah-langkah yang tepat. Baik, selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dalam dilema etika itu yang paling efektif adalah satu, harus mengidentifikasi akar permasalahannya. Bukan masalah saja, tapi kita harus tahu akar masalahnya. Karena hal-hal yang baik, sama-sama yang baik, kita menimbang-nimbang melalui pemikiran tingkat tinggi itu supaya kita bisa mengambil akar masalah yang sebenarnya. Itu yang paling efektif. Kalau tidak, nanti yang diambil itu berdasarkan satu pemikiran di permukaan saja. Karena kalau kita nggak cermat, kalau kita dipertentangkan dengan dua hal yang baik, bingung. Iya ya, ini kan sehingga bimbang. Sebagai pimpinan tidak bisa, karena pimpinan itu harus bisa bertindak tegas tetapi bijak, bukan tegas tapi menyakitkan, atau di pihak lain harus dirugikan. Ya. Baik. Selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Pak? Iya, pengambilan keputusan dilema etika itu tantangan terberatnya ketika orang mempunyai persepsi yang berbeda. Nah, tantangannya ketika kita harus berani menyamakan berbagai persepsi yang ada. Itu tantangan karena harus merubah pola pikir seseorang. Tuh, sama-sama baik yang disampaikan. Tetapi kita sebagai pimpinan harus berani merubah paradigma berpikir seseorang itu, sehingga meskipun ini baik, akhirnya orang tahu bahwa inilah yang paling tepat untuk dilakukan. Misalnya dalam menghadapi implementasi kurikulum merdeka, di sisi lain ya orang mengatakan ribet ya, enakan K13, ya K13 itu memang jelek, bukan. Diganti ke kurikulum merdeka itu bukan karena K13 jelek, bukan. Kan K13 baik, kurikulum merdeka baik untuk melakukan transformasi dari yang lama ke yang baru. Padahal itu sama-sama baik. Itu membutuhkan satu komitmen yang kuat, mengajak orang lain untuk merubah paradigma berpikir yang baru, sehingga terjadi pemahaman yang baru. Buntutnya, endingnya, goalnya orang melakukan. Kenyataannya kan mau mengimplementasikan tuh yang penting orang tahu. Karena kalau orang nggak tahu, lah tahu saja tidak, bagaimana mau melakukan. Itu membutuhkan. Jadi tantangannya menyamakan persepsi, memberi pemahaman yang benar.
Baik Bapak, masih ada lagi nih selanjutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Nah, apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat tersebut atau memiliki sebuah jadwal dalam penyelesaiannya? Nah, bentuk prosedurnya itu seperti apa ya Pak ya? Iya. Kasus gitu. Bahwa setiap menyelesaikan masalah kita harus mempunyai lini masa, tata kala, rentang waktu yang cukup. Artinya ketika menghadapi masalah tidak bisa serta-merta melakukan tindakan, karena lihat prosedur yang tadi harus mengenali, melihat faktanya, siapa yang terlibat, kapan itu membutuhkan waktu. Makanya ketika sesuatu kemudian keputusan itu kita harus betul-betul membuat lini masa yang tepat, target dengan tahapan-tahapan yang benar. Sebagai misal ketika kita mau mengembangkan atau menyempurnakan penyusunan modul ajar, saya pasti selalu endingnya di hari Jumat, yang tanggal ini, yang ini Jumat sudah terkumpul, misalnya itu. Jadi setiap masalah yang dihadapi memang lini masa itu harus dibuat. Nah ya, supaya nanti rencana kerja yang kalau orang istilahkan schedule itu terwujud, enggak akan lari dari rel untuk mencapai sasaran penyelesaian masalah. Keren Pak, keren. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di 5 etika di sekolah ini? Sekolah itu terdiri dari banyak orang, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan ini sendiri. Artinya kita mesti berkolaborasi dengan tim orang lain untuk menyelesaikan masalah itu. Makanya di dalam sekolah ini kita harus didukung oleh tim, oleh guru, oleh teknik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi sebagai pemimpin tidak bisa merancang rencana penyelesaian masalah itu sendiri. Kita harus punya tim, kita harus bekerja sama. Artinya masalah tertentu kemungkinan ini cocoknya dengan tim yang ini, untuk masalah ini dengan yang ini, sehingga semua sumber daya yang ada di sekolah ini bisa dimanfaatkan. Jadi ada timnya Pak ya. Jadi tidak mengambil sendiri, tapi ada tim yang membantu dalam penyelesaian. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengenalan Bapak sebagai pengambil keputusan di 5 etika? Ya, memang dalam proses perjalanan melaksanakan tugas, akhirnya kalau orang itu mau membuka diri, mengembangkan kompetensi, kita bisa memetik berbagai hal yang baru yang bagus. Apa yang bisa kita petik dalam mengambil keputusan menyelesaikan masalah? Kalau menurut saya ya benar, tepat dan bijak. Meskipun benar, kalau enggak bijak, nanti ada dari sisi lain yang merasa dirugikan atau bahkan tersakiti. Jadi pembelajaran dari penyelesaian masalah di 5 etika ataupun bujukan moral ini, kita ini harus berpikir cermat, mengambil keputusan yang benar, yang tepat, tetapi juga bijak. Demikian. Baik Bapak, Masya Allah, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya yang luar biasa. Mudah-mudahan
setiap ada dilema etika pasti ya Pak ya, semua Amin. pasti ada, nanti dapat terselesaikan dengan baik dan pastinya dan tadi benar dan bijak ya, benar untuk semuanya, bukan benar untuk semuanya, tapi semuanya menurut tadi yang bisa mengambil dan bisa dilaksanakan dengan baik keputusan yang sudah diambil. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini membantu saya untuk lebih memahami tentang bagaimana saya tentunya sebagai guru penggerak dapat mengambil sebuah keputusan dalam suatu dilema, baik dilema etika ataupun rujukan moral. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama, sukses untuk Bune. Terima kasih.